Shalom, perkenalkan nama saya Nicholas Manarcanda dengan NIM 2243007 akan mempresentasikan data cube teknologi. Saya dari kelompok Gen Z dengan beranggotakan Cintami Ananda Putri, Nandita Helda, Alisa Angelia, dan Delia Wulan Ramadhani. Yang pertama yaitu apa itu pengertian dari data cube. Data cube merupakan data struktur multidimensi yang terorganisir informasi dalam bentuk kubus. Yang kedua yaitu analisis kompleks, yaitu yang biasanya memungkinkan data yang kompleks dari berbagai sudut pandang dari multidimensi. Dan yang ketiga yaitu efisiensi tinggi yang meningkatkan kecepatan dan efisiensi dalam pengolahan data dan pengambilan data. Yang keempat, visualisasi intuitif, yaitu menyajikan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nandita Helda dengan NIM 2243006. Perkenalkan, nama saya Nandita Helda Widayani dengan NIM 2243006. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan penggunaan data cube untuk mengorganisir data dalam dimensi berbeda. Yang pertama, waktu. Jadi, dimensi waktu itu mengacu pengelompokan data pada periode tertentu sehingga dapat menganalisis penjualan atau tren mingguan ataupun tahunan. Yang kedua, ada geografi. Pada geografi ini dapat mengukur penjualan atau produk dari berbagai wilayah ataupun kota. Yang ketiga, produk. Jadi, pada produk ini sendiri itu dapat menganalisis produk mana saja yang paling laris di setiap kategori. Yang keempat, pelanggan. Pada dimensi ini dapat mengelompokkan pelanggan berdasarkan frekuensi pembelian. Selanjutnya, struktur data cube. Jadi, struktur data cube sendiri itu adalah struktur ini memungkinkan akses cepat ke data yang terorganisir dalam bentuk kubus. Yang pertama ada dimensi. Dimensi dalam data cube itu merupakan sumbu analisis yang digunakan untuk melihat data dalam data cube, seperti dimensi waktu, lokasi, produk, dan pelanggan. Yang kedua ada hierarki dimensi. Hierarki dimensi dalam data cube itu adalah struktur yang menunjukkan hubungan antara level detail yang berbeda di suatu dimensi. Yang ketiga, fakta dan nilai dalam cube. Fakta sendiri itu merupakan data yang diukur, sedangkan nilai itu angka aktual yang disimpan dalam sel data cube. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cintami Amanda Putri dengan NIM 2243111. Selanjutnya saya Cintami Amanda Putri dengan NIM 2243111 akan menjelaskan tentang pentingnya data cube dalam OLAP. Data cube dalam OLAP sangat penting karena bisa mempermudah analisis multidimensi yang memungkinkan pengguna untuk mengeksplorasi data dari berbagai perspektif dan level detail untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam. Baik, di sini saya Delia Wulan Ramadhani dengan NIM 2243089 akan melanjutkan materi yaitu operasi utama yang dilakukan pada data cube untuk menganalisis data. Yang pertama ada agregasi data, yaitu menggabungkan data berdasarkan dimensi tertentu untuk menghasilkan nilai ringkasan seperti total, rata-rata, atau jumlah. Yang kedua ada slashing, memilih subset data dari data cube berdasarkan satu dimensi untuk mendapatkan potongan data tertentu. Yang ketiga ada dashing, memilih subset data berdasarkan beberapa dimensi sekaligus, menghasilkan potongan data lebih spesifik dibanding slashing. Yang keempat ada drill down, menelusuri data ke level yang lebih rinci dengan menurunkan tingkat agregasi, misalnya dari tahun ke bulanan. Yang kelima ada roll up, kebalikan dari drill down yaitu menggabungkan data ke tingkat yang lebih tinggi, misalnya dari data harian ke bulanan. Yang keenam ada pivoting, mengubah orientasi data cube dengan memutar dimensi untuk melihat data dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus.
Yang pertama itu ada industri penjualan. Data Cube digunakan untuk menganalisis penjualan guna mendukung pengambilan keputusan pemasaran seperti memahami pola penjualan dan tren produk. Yang kedua ada industri keuangan. Memanfaatkan Data Cube untuk menganalisis laporan keuangan dan mengelola resiko. Misalnya membantu kinerja keuangan perusahaan dan mendeteksi potensi masalah keuangan. Yang ketiga ada industri manufaktur. Data Cube membantu dalam memantau kinerja produksi dan mengelola stok barang seperti memastikan efisiensi produksi dan menghindari kelebihan atau kekurangan stok. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alisa. Baik, saya Alisa Anggeliaye dengan NIM 2243053. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, keuntungan Data Cube teknologi. Yang pertama, memungkinkan kita untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang secara bersamaan. Misalnya, kita bisa menganalisis penjualan produk tertentu di wilayah tertentu pada periode waktu yang tertentu juga. Yang kedua, data yang terstruktur dalam bentuk Data Cube membuat visualisasi data menjadi lebih mudah dan menarik. Kita bisa membuat grafik, tabel, atau dashboard yang interaktif untuk menyajikan data lebih jelas. Dan yang ketiga, dengan analisis yang cepat dan visualisasi yang baik, pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan akurat. Kita bisa mengidentifikasi tren, pola, dan anomali dalam data untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Yang keempat, Data Cube dirancang untuk menangani dataset yang besar dan kompleks. Teknologi ini memungkinkan kita untuk menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat dan efisien. Jadi intinya, Data Cube teknologi adalah alat yang sangat berguna untuk menganalisis data, terutama untuk data yang memiliki banyak dimensi. Dengan menggunakan teknologi ini, kita dapat memperoleh insight yang lebih dalam dari data dan membuat keputusan bisnis yang lebih baik. Selanjutnya, keterbatasan Data Cube teknologi. Yang pertama, untuk membuat dan mengoperasikan Data Cube, kita membutuhkan komputer yang memiliki kapasitas penyimpanan dan daya komputasi yang tinggi. Semakin besar data yang diingin analisis, semakin besar pula sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang kedua, ketika jumlah data terus bertambah, kinerja Data Cube bisa menurun. Memperbesar ukuran Data Cube juga bisa menjadi proses yang rumit dan memakan waktu. Dan yang ketiga, struktur Data Cube cukup kompleks, sehingga membutuhkan keahlian khusus untuk merawat dan memperbaruinya. Jika ada perubahan pada data sumber, maka Data Cube juga diperbarui, yang bisa menjadi proses memakan waktu. Dan yang keempat, Data Cube lebih cocok untuk data yang sudah terstruktur dengan baik dan tidak sering berubah. Jika data sering berubah atau memiliki struktur yang tidak konsisten, maka Data Cube akan sulit untuk diupdate dan dipelihara. Dan yang terakhir, Data Cube dirancang untuk menangani data yang terstruktur seperti data dalam database relasional. Data yang tidak struktur seperti teks, gambar, atau video sulit untuk dimasukkan ke dalam Data Cube. Jadi, intinya, Data Cube adalah alat yang sangat berguna untuk analisis data, tetapi penting untuk memahami keterbatasannya juga. Jika data yang kita miliki sangat besar, sering berubah atau tidak terstruktur, maka kita perlu mempertimbangkan alternatif lain, seperti teknologi big data atau mesin pembelajaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.